Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, sidang jemaah-jemaah buat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hingga sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya dan mendekatkan diri dengan nilai-nilai takwa yang sehari-hari kita laksanakan. Salawat salam kita ucapkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, yang telah membawa kita, mengantarkan kita, menuntun kita menjadi umat yang terbaik dengan selalu berpegang teguh kepada ajaran yaitu Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, sidang jemaah-jemaah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang diajarkan kepada kita yaitu dengan mengerjakan segala perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itulah hati kita akan terpaut kepada Allah dengan nilai-nilai takwa. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kita telah masuk pada bulan Rajab. Berarti sebentar lagi kita akan menemui tamu yang mulia, yaitu Syahrul Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menjelaskan bulan ini di dalam Al-Quran menjadi salah satu syahrul hurum, bulan yang dimuliakan. Di dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan tersebut. Dan perangilah orang-orang musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin berbahagia, sidang jemaah-jemaah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadisnya, as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum. Salasatu mutawalliyat, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram wa Rajab, Mudarul ladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Rawahu muttafaqun alaih. 1 tahun dalam 12 bulan itu, di antaranya ada 4 bulan yang haram, yaitu bulan yang dimuliakan.
tiganya berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan Rajab, yaitu yang terletak antara 2 Jumadi dan Sya'ban. Hadis rawahu muttafaqun alaih. Kaum muslimin yang berbahagia, sidang jemaah Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan ini menjadi bulan yang dimuliakan? Karena 4 bulan ini adalah bulan yang selain Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat kezaliman di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita sebagai persiapan kita untuk menyambut Ramadan. Sehingga ketika datangnya Ramadan, kita telah siap, kita telah siap siaga, kita memang betul-betul menghadapi Ramadan itu bukan hanya sekedar menjalankan ibadah puasa wajib, tetapi menjadikan kita, mengantarkan kita menjadi manusia-manusia bertakwa. Maka dari itu, persiapan itu Allah berikan kesempatan kepada kita 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, mulai Rajab, Sya'ban, sehingga ketika masuk Ramadan kita betul-betul siap secara mental maupun secara fisik. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza kana dakhala Rajab, qala Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Rajab, dia mengucapkan doa, "Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan." Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Berkah dalam pemahaman para ulama adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan pada kita. Dan bertambahnya kebaikan itu harus kita mulai daripada bulan Rajab ini sebagai latihan kita ketika Ramadan betul-betul kita siap untuk melaksanakan segala macam kebaikan yang menjadi bonus-bonus pahala, bonus-bonus pintu-pintu surga bagi kita kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus senantiasa, pertama yang harus kita lakukan adalah memperbanyak doa. Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami, kasihlah kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami, pertemukan kami di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, sidang jemaah-jemaah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memperbanyak ibadah puasa sunnah. Memperbanyak ibadah puasa sunnah Senin dan Kamis. Memperbanyak melakukan ibadah sunnah ayyamul bid 13, 14, 15 di pertengahan bulan. Atau memperbanyak kita menggantikan atau mengqadhakan ibadah-ibadah puasa yang dulu uzur atau kita tidak sanggup untuk melaksanakan karena sakit atau dalam perjalanan, sehingga aura-aura Ramadan itu betul-betul melekat pada diri kita. Aroma-aroma Ramadan itu betul-betul lengket pada diri kita, sehingga kita hari ini sudah mulai merasakan aura-aura Ramadan itu. Makanya kedua, Rasulullah mencontohkan untuk memperbanyak ibadah puasa sunnah mulai bulan Rajab ini, tapi tidak sepanjang penuh daripada bulan Rajab ini untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah. Sehingga Rasul pernah mengingatkan di dalam sebuah hadisnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha an siyam Rajab kullih li'alla yattakhiza 'aidan. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melaksanakan ibadah puasa penuh, ya, selama 1 bulan selama Rajab ini semuanya, li'alla yattakhiza 'aidan,
supaya kita tidak menjadikan nanti setelah itu ada hari rayanya. Kaum muslimin yang berbahagia, sidang jemaah-jemaah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ibnu Taimiyah menyatakan tidak ada pengkhususan melaksanakan ibadah puasa di bulan Rajab ini. Yang harus kita perbanyak adalah memperbanyak ibadah puasa sunnah atau mengkodokkan puasa-puasa yang tahun kemarin kita sempat atau kita meninggalkannya karena uzur, sakit atau dalam perjalanan, yang mana kita tidak sanggup untuk melaksanakannya. Kaum muslimin yang berbahagia, sidang jemaah-jemaah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang harus kita perbanyakkan di bulan Rajab ini, mulai bulan Rajab ini adalah memperbanyak ibadah sholat sunnah. Mengapa kita dianjurkan untuk seperti itu? Mengapa Rasul menyatakan kita seperti itu? Supaya ketika Ramadan nanti semua ibadah sholat sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu kita terbiasa melaksanakannya. Kita tidak merasa keberatan melaksanakannya. Kita tidak merasa kepayahan melaksanakannya. Tarawih setiap malam Ramadan, baik 20 rakaat atau 8 rakaat, kita melaksanakannya dengan biasa saja. Mengapa? Karena kita telah terbiasa 2 bulan sebelum Ramadan melaksanakan, memperbanyak ibadah-ibadah salat sunnah. Bangunlah tengah malam, laksanakan tahajud, laksanakan salat hajat, laksanakan salat tasbih, laksanakan salat taubat, sehingga ini memberikan kemudahan kepada kita untuk meraih bermacam-macam kebaikan nanti ketika kita telah masuk di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, sidang jemaah-jemaah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah memperbanyak amal-amal kebajikan, sedekah, infak, wakaf, dan memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kelak nanti kita mendapat syafaat darinya. Semoga dengan meningkatkan amal-amal kebajikan kita, meningkatkan amal-amal ibadah kita, baik yang sunnah maupun apalagi yang wajib, memberikan peluang kepada kita untuk bisa menjadi manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Ramadan nanti kita dipertemukan dengan derajat yang Allah janjikan kepada kita, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian khutbah singkat ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu ingat dengan anjuran-anjuran dari Rasulullah dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita manusia-manusia yang bertakwa. Qulu qouli hadza fa'tabiru ya lil absar la'allakum turhamun.